Tapi memang kemarin lebih panas sih daripada hari ini. Bisa diangkat tapi nggak boleh dicuri. Ini dia makanannya, dan ternyata gue salah pesan guys. Tapi dari sisi kalian cuma kelihatan kolnya doang ya. Hai guys, selamat datang di videonya Diera Natania. Sekarang kita lagi di Shibuya, dan kemarin-kemarin itu lupa ya video yang mana, dan mohon maaf gue udah nyariin komennya di mana gitu tapi nggak ketemu. Jadi ada yang bilang tolong review Yoshinoya di Jepang dan makanan-makanan fast food lainnya yang terkenal gitu loh. Ada apa aja ya, kayak Sukiya, terus ada Matsuya. Kayak banyak sih sebenarnya, Pepper Lunch dan lain-lain. Cuma hari ini kita akan coba Yoshinoya dulu. Oke, let's go. Kemarin ada berita, ada 140 orang dilarikan ke rumah sakit karena heat stroke. Karena terlalu panas. Tapi memang kemarin lebih panas sih daripada hari ini. Kemarin tuh gak ada angin, jadi udah lembab banget. Terus gak ada angin lagi, panas lagi. Panasnya kemarin 35 derajat loh. 35 derajat tuh cuma suhunya doang. Feels like-nya tuh bisa sampai 37-38 derajat gitu. Kalau misalnya lagi di Jepang, udah nyampe. Tada! Ini Yoshinoya-nya. Tapi Yoshinoya ini tulisannya pakai kanji ya. Ada yang tulisannya tuh pakai huruf romaji sebenarnya. Oke, kita mendapatkan tempat yang sangat bagus ya. Karena biasanya kan tempat makan di Yoshinoya gini kan counter. Kita dapat yang table guys. Terus biasanya kalau misalnya makan di tempat kayak gini tuh ada tabletnya. Nah, tabletnya ini ada yang bahasa Inggris kok. Tada! Start ordering. Aku tuh kalau di Yoshinoya udah ada satu menu yang selalu aku pesen, nggak pernah ganti. Kalau mau gampang pas dihitung ke rupiah tuh tambahin aja nolnya 1 guys. Jadi misalnya ini kan harganya 600 yen nih, berarti 60.000 gitu. Ya mungkin lebih dikit lah, jadi 65.000 gitu. Ya di sini ada menu-menunya. Terus gue tuh suka kalau di Jepang tuh meskipun fast food kayak gini, ini masuknya fast food kan ya? Fast food tapi dia tuh kayak balance gitu loh, nyediain sayur, nyediain telur, terus nyediain sup miso juga. Ada beef bowl. BTW gue pengen nanya deh guys ke kalian, beef bowl di sini tuh harganya menurut kalian mahal atau murah atau normal aja sih? Soalnya menurut gue ini cukup murah loh. Kayak misalnya beef bowl ini murah banget gak sih? 453, daging sapi kan ya? Daging sapi pakai onion. Harganya 50.000 rupiah kalau dirupiahin. Terus ini ada pilihan yang pakai sayur juga, ada kari, ada unagi. Unaginya aja murah banget ya, cuma 120, nggak nyampe 120.000 malah kalau dirupiahin. Bisa refill nasi putih gratis. Tapi di sini gue selalu pesan satu menu yang sama, selalu pesennya kalbi set meal. Tinggal order deh. Dan nanti pesanannya kita bisa lihat, kalau udah jadi nanti dipanggil dari monitor itu. Canggih banget, ternyata ini tablet bukan sembarang tablet. Ada tempat ngecasnya juga. Di-provide dari Anchor loh. Ada Type-C, terus ada magnetnya, jadi kabelnya bisa ditempel aja di sini biar nggak kemana-mana. Kalian yang mau ngecas bisa. Ya, tabletnya bisa diangkat nggak sih? Oh, sorry. Bisa diangkat tapi nggak boleh dicuri. Tablet apa ya? Canggih. Oh, terus ada ini juga. Kalau misalnya kita lagi pengen ke toilet atau kemana gitu, bisa taruh ini di meja supaya orang nggak dudukin. Oke, mari kita tunggu makanannya jadi. Ini dia makanannya, dan ternyata gue salah pesan guys. Ini bukan makanan yang selalu gue pesen. Jadi dia ada miso soup, salad, lauknya, terus nasi, dan dapat dressing. Itadakimasu. Miso soup. Di sini ada wakame atau rumput laut, sama daun bawang. Sangat comforting. Oke. Mari kita coba dagingnya. Ini sapi ya guys. Setahu gue, kalau di Korea kan nggak boleh makan
nasi piringnya diangkat kan kayak gini. Tapi kalau di Jepang ini sangat normal guys, jadi tidak masalah untuk diangkat. Tapi jangan lakukan ini di Korea ya. Dulu gue pernah nggak sengaja terus dipelototin. Orang Jepang tuh kelihatan kan dari makanan fast foodnya aja tuh sangat balance, sangat memperhatikan kesehatan banget gitu. Ada sayur, ada daging, ada sup, ada nasi. Jadi balance banget gitu. Oke, sudah kenyang. Dan karena ternyata kita punya sisa waktu banyak sekali ya. Maksudnya durasi video gue kan biasanya 15-25 menit. Dan kayaknya masih cukup nih buat kita review yang lain lagi. Jadi yuk mari kita ke fast food Jepang yang lain lagi. Hai guys, jadi sekarang kita udah di depan Matsuya. Nah, hari ini kita mau makan Matsuya kenapa? Karena ini adalah semacam fast food terkenal banget di Jepang tapi nggak ada di Indonesia. Jadi gue pengen kasih lihat kalian gitu. Dan sebelum kita masuk ke tokonya, gue pengen ngobrol-ngobrol dulu sebentar karena kemarin kayaknya agak terbata-bata ya di Yoshinoya. Karena banyak orang juga jadi agak susah untuk ngobrol. Jadi di Jepang itu ada tiga gyudong yasang. Gyudong itu nasi dengan, ya kalian tau lah ya gyudong. Nanti aku taruh gambarnya deh di sini. Gyudong. Toko gyudong yang paling terkenal tuh ada 3 di Jepang, yaitu Sukiya, Matsuya, dan Yoshinoya. Tiga-tiga sama-sama jualan gyudong sebenarnya, tapi mereka punya variasi menu tambahan lainnya yang punya karakteristik masing-masing gitu deh. Nah, FYI, penjualan gyudong yang paling tinggi itu dipegang oleh Sukiya. Jadi di Indonesia tuh udah ada Sukiya juga. Kalau misal kalian pengen coba, ya boleh cobain di Sukiya Indonesia. Tapi kalau misalnya kalian di Jepang, kalian juga tetap wajib coba Sukiya Jepang sih, karena menunya tuh beda banget guys. Nah, Sukiya ini tuh sebenarnya kemarin tuh sempat kesandung masalah gitu loh. Kalau misal kalian dengar, gue juga pernah share sih di short video ya. Kalau Sukiya Jepang tuh kemasukan tikus utuh gitu loh, tapi udah mati sih. Tikus utuh di dalam miso supnya. Dan ini tuh kayak banyak pro kontranya gitu loh guys. Pertama, pronya adalah ya yang bilang itu kesalahannya si Sukiya lah. Mau gimana pun itu kan makanan datangnya dari Sukiya, dari staffnya Sukiya, ya salah Sukiya, harusnya disu atau digimanain gitu kan. Tapi yang kontra ya bilang kayak, apa sih ini nggak mungkin banget, masa tikus segede gitu staffnya nggak lihat, kayak nggak masuk akal gitu loh. Nah kalian tim yang mana? Kalau gue sih jujur aja ini kayaknya nggak mungkin ya staffnya nggak lihat, karena yang nganterin makanan di Sukiya tuh biasanya staffnya sendiri, kayak masa staffnya nggak lihat ada tikus segede gitu di situ gitu. Jadi ada orang Jepang juga yang bilang apakah jangan-jangan ada orang yang sengaja bawa tikus mati di kantongnya terus dimasukin ke miso supnya Sukiya supaya dia bisa melakukan sesuatu lah gitu, apapun itu. Anyways, itu tentang Sukiya. FYI gue suka banget Sukiya ya, jadi gue nggak ada, meskipun ada kejadian kayak gini, tapi kemarin itu gue tetap makan di Sukiya sih sama keluarga gue. Jadi nggak ada rasa yang gimana-gimana. Dan setelah kasus itu si Sukiya juga bertanggung jawab dengan menutup 2.000 gerainya di seluruh Jepang guys. 2.000 gerai ditutup selama kurang lebih 1 atau 2 minggu deh gitu, untuk melakukan deep cleaning kitchennya dan seluruh ruangannya. Dan cleaningnya ini bukan dilakukan oleh staff mereka, tapi dilakukan oleh perusahaan bersih-bersih yang udah terpercaya lah intinya. Jadi mereka udah minta tolong orang lain untuk bersihin sebersih-bersihnya gitu. Jadi menurut gue sih kalau kalian mau makan di Sukiya sekarang udah gak masalah ya. Kemudian kalau Matsuya dan Yoshinoya itu sebenarnya mirip. Jadi soal menu, si Sukiya ini tuh paling banyak menu gyudong dan variasi topping-toppingan gyudongnya gitu. Jadi memang mereka menang di gyudongnya banget. Pokoknya kalau kalian lagi cari gyudong ya udah ke Sukiya aja. Tapi kalau misalnya mau cari yang teishoku atau set menu juga, atau pengen makanan-makanan gorengan atau yang lain-lain, itu kalian bisa datang ke Matsuya atau ke Yoshinoya. Nah Matsuya itu sekarang ada yang baru guys, namanya Matsunoya, yang dimana mereka jual katsu juga. Jadi udah semakin bervariasi lagi menu-menunya. Terus Yoshinoya juga sekarang udah jual macam-macam. Pokoknya yang kemarin gue makan aja itu kan kayak kalbi-kalbian gitu kan, sebenarnya bukan gyudong ya, tapi mereka ada menu kayak gitu.
Jadi ya terserah kalian mau di mana aja tetap enak. Kisaran harganya sama aja dimanapun itu, di bawah 100.000 rupiah sih biasanya set menu gitu. Dan servisnya juga sama persis, cepet, bersih, dapat minumnya gratis, konsepnya sama persis. Jadi intinya mereka bertiga ini bersaudara lah. Kalian mau main sama siapa aja terserah kalian, sama aja. Oke, sekarang mari kita cobain Matsuya, let's go. Hari ini pun masih panas banget. Berapa derajat sih hari ini? Sama kayak kemarin 34. dia 3. Oh my god. BTW di Matsuya yang ini bisa drive-thru guys, kalau kalian buru-buru. Tadi waktu tanya ChatGPT katanya karinya tuh lumayan recommended ya tulisannya. Apa hari ini cobain kari ya? Tapi yang goreng-gorengannya juga menarik. Oh ini chicken. 2, maksudnya apa? 2 piece. Oh, Banyak banget. banyak banget. Dapat 2. Ini menarik deh. Oke, aku mau pesan yang ini. Berdua 1.600 yen. Thank you for your order. Please process your payment via your ticket at the self-checkout counter and keep it with Oke, mari kita cari tempat duduk. Jadi setelah bayar tadi kita dikasih bonnya dan ada nomornya juga, kita 134 dan 135. Nah di sebelah sana tuh ada layar, jadi kita tinggal lihat aja kalau makanan kita udah jadi, kita dipanggil. Guys, malu banget guys. Tadi kita ditegur sama staffnya, katanya, "Mbak tolong bayar dulu." Karena ternyata tadi kita kira kan kita pesan di sini terus kita duduk aja dulu gitu kan. Terus tadi gue bilang yang ini untuk take out kan, bukan guys, ternyata kita pesen di sini, bayarnya di sebelah sana gitu loh. Gue pikir bayarnya pas pulang. Soalnya itu mesinnya nanggung, kenapa dia nggak bikin mesin menunya sama mesin bayarnya kan jadi satu gitu loh. Jadi kita pikir kayak, oh pas pulang aja bayarnya gitu. Nggak sih, kita nggak mikir apa-apa sih. Kita udah kelaparan. Oke, mari kita makan. Itadakimasu. Jadi di depan kita ini ada nasi seperti biasa, selalu di sebelah kiri. Ada miso soup, dan miso soup kali ini ada tahunya guys. Nih. Lalu katsu. Ini daikong. Daikong tuh apa ya? Lobak ya? Lobak parut, daun bawang, kol, dan saus katsunya. Lobak parut itu salah satu makanan yang awalnya gue sangat tidak suka di Jepang, tapi sekarang jadi suka banget. Karena enak ternyata. BTW ini dagingnya chicken guys. Selamat makan. Meskipun dia pakai daging dada, tapi empuk banget, juicy banget. Terus digorengnya tuh kayak crunchy banget. Nih makannya barengan sama si lobak parut tadi. Mari kita coba kolnya. Ini pakai dressing wijen. Katanya yang ini enak. Kalau ini sampai nggak enak, kita pulangnya pisah-pisah. Oh, masih deket. Masih bisa jalan kaki kok ke stasiun. Jujur ya, ini rasanya tuh nggak kalah sih sama kayak toko-toko katsu yang terkenal di Tokyo gitu, yang sering viral-viral. Maksudnya memang itu lebih enak, tapi ini bukannya berarti nggak enak. Ini juga udah enak banget gitu. Jadi kalau gue kasih nilai ya, ini tuh rasa katsunya udah kayak 8/10. Terus yang di toko-toko di Tokyo tuh yang kayak sering viral-viral gitu, katsu apapun itu mungkin 10/10, jadi kayak cuma beda 2 poin doang. Ini juga udah cukup enak banget. Dari tadi belum cobain miso supnya, mari kita coba. BTW porsi miso supnya kayaknya lebih banyak deh. Ya nggak sih? Kayak lebih banyak.
Ya sebenarnya miso soup di mana aja enak sih. Oke, kita lanjut makan dulu. Gochiso sama deshita, udah selesai makan. Dan kalau misal udah selesai makan, biasanya di restoran-restoran Jepang yang konsepnya fast food kayak gini tuh tray-nya harus dibawa balik ya ke dapur. Jadi yuk kita bawa. Gochiso sama deshita, udah selesai makan guys, dan kembali lagi ke mobil yang super panas ini. Jadi ya seperti itu video kali ini guys. Kita udah coba Yoshinoya sama Matsuya. Kira-kira mana yang kalian pengen paling coba, atau mungkin kalian pengen coba Sukiya? Tulis di kolom komen. Dan kalau misal kalian pengen lihat konten-konten coba-cobain makanan atau apapun itu di Jepang, tulis juga di kolom komen. Nanti kita akan jalan bareng ke sana. Oke, thank you so much for watching. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.